Selamat datang di channel Anekdot dan di video pertama kita ini kita akan membahas satu alur film yang berjudul The Blair Witch Project, yaitu tahun 99. tahun 99. Ini film jadul. Ya. Itu ada umur saya sebenarnya. Dan film ini kayaknya dia mungkin ya, Paranormal Activity itu mungkin ya terinspirasi dari film ini karena Hampir samalah. ya karena bedanya kalau Paranormal Activity kan dia biasanya pakai kamera Ditaruh CCTV di sudut ruangan terus ditinggal gitu. tinggal untuk mengetahui apa sih namanya Aktivitas hantu atau ya paranormal. hal-hal seperti itu. Nah, bedanya di Blair Witch Project ini orangnya ini khusus memakai kamera berjalan. Ya film dokumenter lah, film dokumenter. Kalau di film Indo itu kayak film film Keramat tahun 2009. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Joe. Dan saya Tot. Ya, kita dapat. Jangan ditambahi depannya. Nge. Oke, Joe dan Todd login. Film ini berawal dari bulan Oktober tahun 94, tepatnya di Burkittville, Maryland. Di sana terdapat 3 seorang pelajar yang menghilang di hutan yang katanya itu angker saat ingin membuat film dokumentasi tentang hutan tersebut. Di Burkittsville, Maryland. Scene berawal dari seorang gadis di sini yang bernama Heather. Di sini dia berencana untuk membuat sebuah project bersama teman-temannya yang berjudul Blair Witch Project. Nah, dan dia menyengaja satu teman cowoknya ini bernama Josh. Ya. Josh ini juga sebagai kameramennya dia ya. Ya. Wah, kayaknya semua terlibat sebagai kameramen sih. Tapi kayaknya ini lebih menonjol ke Josh. Iya, lebih menonjol si Josh. Nah, itu. Di sini mereka akan menjemput temannya satu lagi yang bernama Mike. Dan mereka langsung pergi ke daerah yang akan dituju, yaitu Burkittville, Maryland. Di mana di situ mereka langsung melakukan shoot untuk mencari informasi. Nah, mencari informasinya itu dari warga sekitar untuk mengetahui apa sih, atau benar nggak sih, atau pernah dengar nggak sih mitos-mitos tentang Blair Witch itu. Nah, pada intinya hampir semua orang mengetahui mitos tentang Blair Witch tersebut. Ada yang bilang mitos itu hanya untuk menakuti anak-anak yang tidak mau tidur kalau malam, dan bila mana kalau nggak mau tidur, Blair Witch akan menangkapmu. Dan ada juga yang benar-benar mempercayai Blair Witch tersebut, terutama yang itu tadi, kakek-kakek itu, yang bapak-bapak tua itu. Ada seorang penduduk lokal yang bercerita bahwa ada satu orang yang pernah bertemu dengan Blair Witch secara langsung, yaitu Mary Brown. Tapi si penduduk lokal memberitahu bahwa si Mary Brown ini mengalami gangguan mental, atau bahasa halusnya orang gila. tahu informasi tersebut, mereka bertiga langsung pergi ke rumah si Mary Brown ini. Untungnya si Mary Brown ini berada di depan rumah. Tuh nggak marah-marah ya di si Mary Brown ini ya. Itu nggak gibah. Iya. Langsunglah mereka bertanya kepada Mary Brown ini, apakah dia benar-benar bertemu dengan Blair Witch atau enggak, dan dia bisa menjelaskan ciri-cirinya. Dan hebatnya dia menjelaskan ciri-ciri Blair Witch ini agak spesifik. Iya. Katanya dia ini kulitnya sangat gelap atau hampir hitam, ada rambutnya, terus di mana tangan kanannya itu kayak ditumbuhi rambut
Ini genderuwo versi ini barat mungkin. Iya, mungkin bukan hitam sih, blonde kayaknya rambutnya itu, dicat hitam. Mungkin. Mungkin kekurangan ini cat rambut kali. Ya. Kayak Miranda mungkin di hitam. Udah. Singkat cerita, mereka bertiga mulai mempersiapkan diri, mulai dari stok makanan, baterai kamera, dan lain-lain untuk melakukan project Blair Witch mereka untuk langsung menuju ke hutan. Sebelum mereka mulai berkemah itu ketemu sama dua orang pemancing, bapak-bapak. Ya biasa style bapak-bapak. Mereka sedikit bertanya-tanya tentang Blair Witch. Nah, habis itu bapaknya menjelaskan bla 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 bla. Dan ada satu bapak-bapak yang ini ya sikapnya agak menjengkelkan. Tapi mereka tidak apa-apa, mereka tidak baper terhadap si bapak tadi dan mereka langsung menuju ke hutan tersebut untuk langsung mengeksplorasi hutan tersebut dan melanjutkan proyek mereka. Lama-lama masuk ke dalam hutan, akhirnya mereka menemukan suatu tempat yang bernama Coffin Rock. Bukan Coffin Dance ya. Waduh, Coffin Dance seperti mati, Bang. Nah, Lanjut blok. Oh iya. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar sambil membuat Film. Ya, dengan baru dan membacakan kisah tentang Blair Witch dari sebuah buku yang pernah dibuat. Singkat cerita, malam pun tiba, mereka mendirikan tenda, mereka makan malam, mereka istirahat dan Ngamer. Oh iya, ini di sini masih malam pertama, belum ada kejadian yang aneh. masih normal. Nah, dan paginya pun langsung tiba. Dan paginya pun tiba, mereka beres-beresin tenda dan mulai mengemas untuk melanjutkan perjalanan. Nah, di sini mulai agak ada sedikit konflik di antara mereka. Dan Mike atau siapa ini menyadari bahwa mereka itu memulai titik perjalanan itu tidak ada di dalam peta. Maksudnya mereka itu kayak ini ada peta nih, tapi mereka nggak tahu mereka mulai dari titik mana. Jadi kayak mereka itu mau melanjutkan perjalanan, ini benar nggak arah ke sini, ini benar nggak arah ke sini. Jadi ya kayak gimana ya? Bingung semua ya. Bingung, Panik. nggak tahu ini mau arah kemana gitu. Intinya gitu. Ini mereka mulai menemukan hal agak aneh nih. Janggal. Nah, ini Nah, ada ada tumpukan batu yang tersusun rapi diikat di atas pohon. Terus ada lagi si Mike atau Josh menemukan batu-batu di bawah tanah tersusun rapi. ya. Dan Mungkin menurut Mary Brown ini yang dikatakan itu betul kayaknya. ini seperti kayak apa ya? Seperti kuburan. Ya, Singkat cerita malam pun tiba. Mereka bertiga membangun sebuah tenda. Nah, setelah membangun tenda di sini, mereka melakukan syuting video di daerah sekitar untuk mengetahui ya ada hal apa sih. Nah, si Heather ini menendang sebuah batu yang tersusun rapi tadi secara tidak sengaja. Kuburannya tadi tuh, kuburan batu. Dia menyusun lagi dan nah di sini awal kejanggalan terjadi. Setelah menyusun itu, mereka agak keliling sedikit dan tak lama kemudian mereka bertiga mendengar seperti ada yang melempar batu di daerah sekitar mereka. Selain ada lemparan batu, seperti ada juga orang-orang yang kayak mau mendekati mereka gitu ya, kayak apa daun keinjak batu. Ya, kayak orang berjalan lah. Ya, kayak orang berjalan. Mendekati mereka bertiga. Nah, mereka semua ini bingung. Nah, karena satu-satu mereka ditanya, tidak ada yang tahu. Mungkin tapi mereka masih berpositif thinking, siapa tahu itu hewan atau rusa gitulah. Dan ya udah, mereka kembali beristirahat dan tibalah esok paginya. Dan paginya pun tiba lagi dan di pagi hari mereka disambut dengan sedikit perdebatan, yaitu tentang hal janggal yang terjadi tadi malam. Si Mike ini agak ini ya, dia orangnya agak temperamen, terkait emosian tentang hal yang terjadi tadi malam.
Nah, tapi si Mike ini si Josh ini masih mencoba tenang untuk berpikir tenang, berpikir jernih. Ya udahlah, kita jalan aja yuk. Ya udahlah, mereka jalan lagi, tek. Singkat cerita, malam lagi. Ya wes. Nah, malam pun tiba. Mereka bangun tenda lagi. Bangun tenda kayak Ini kejanggalan mulai agak brutal ini. Nggak tahu aturan memang ini hantu ini. Nah, ini udah malam ke 1, 2. Tiga. Ini udah malam ketiga ya, masuk malam ketiga. Nah, sini mereka itu bangun tenda. Pas di dalam, pada malam ketiga ini mereka semakin mendapatkan teror ya. Pas di dalam tenda itu mereka mendengar kembali seperti kejadian kemarin, dilempar batu. Tapi semakin kayaknya makin banyak yang lempar. Ya, apa ya istilahnya ya? Frekuensinya lebih banyak Iya, daripada yang kemarin. banyak. Sama orang ya tetap berjalan mendekati mereka itu kayak orang banyak kok, kayak 7 atau 5. Besok lagi cek. Nah, habis itu- Nggak lama pagi datang. Nah, habis itu pagi datang Mereka nih. keluar langsung mengecek kondisi di luar. Nah, ternyata mereka keluar bertemu dengan batu. Susunan batu Susunan yang batu. kemarin. Iya. Seolah-olah batunya ini ngikutin mereka. Iya. Ngikutin mereka. Seolah-olah batu ini ngikutin mereka pindah. Padahal kan posisi kuburan batunya itu kemarin sangat berbeda di lokasi mereka Iya. ngecamp atau bikin tenda. Mungkin agak jauh kemarin. Nah, sekarang ini persis di sebelah tendanya dan berjumlahnya 3 sesuai dengan jumlah mereka. Iya. Waduh, itu kayak sebuah pertanda bagi mereka ya.